Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar analisa data terkait analisis regresi linear berganda. Pertama-tama perkenalkan, saya Ari Barehan Aliasila dengan NIM 1031024.023 dan rekan saya Saya Nadia dengan tim S Lima di Dasar dengan 0242. baik. Di sini kami mm, menggunakan dependen tentang indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia sendiri merupakan ukuran komposit yang dikembangkan oleh UNDP untuk menilai capaian pembangunan manusia suatu wilayah dari 3 dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, lalu pengetahuan dan standar hidup layak, lalu nilai IPM berkisar sekitar antara 0 hingga 100, dan semakin tinggi nilainya berarti kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut semakin baik. Pada analisis ini kami menggunakan data dari 65 kabupaten per kota di 2 provinsi besar, yaitu di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Nah, untuk independen sendiri kami ada yang pertama X1 itu persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan satuan persen, lalu X2 PRDB per kapita dengan satuan juta rupiah, X3 persentase penduduk miskin dengan satuan persen, dan X4 kepadatan penduduk jiwa per kilometer dan X5 tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan satuan persen, lalu X6-nya jumlah penduduk 1000 per jiwa. Nah, sebelum kami menganalisis, pastinya kami memverifikasi data terlebih dahulu. Nah, dari hasil ke-65 data lengkap tanpa tertera, yaitu tanpa adanya missing value sama sekali di ketujuh variabel kami. Nah, di satu hal pentingnya yaitu pada data ini itu juga sesuai dengan instruksi tugas, kami tidak menggunakan library statistik seperti NumPy, Pandas ataupun seperti Matplotlib. Nah, dari statistik deskripsi pada rata-rata IPM itu di 65 kabupaten per kota itu adalah 74,4 poin dengan nilai terendah di Sampang sebesar 66,19 dan tertinggi di Kota Malang sebesar 84. Oh ya, sebelumnya kita mengambil datanya itu dari BPS. Nah, pada hal menariknya yaitu variabel kepadatan penduduk itu punya variasi yang besar. Ada di daerah seperti pengendara yang kepadatannya hanya 382 jiwa per kilometer, namun pada kota Bandung itu bisa mencapai 15.000 jiwa per kilometer. Nah, hal tersebut itu menunjukkan keragaman karakteristik wilayah yang cukup tinggi dalam data kami yang kami olah.
Nah, langkah pertama yang kami olah itu terhadap tahapan regresi linear berganda, itu kami menghitung korelasi antara arah hubungan linear antar dua variabel dengan nilai berkisaran dari -1 sampai dengan +1. Dengan tanda positif berarti kedua variabel bergerak searah, dan sebaliknya jika tanda negatif berarti berlawanan arah. Nah, langkah tersebut itu penting dilakukan terlebih dahulu karena dapat memberi kita gambaran awal variabel mana saja yang punya hubungan kuat terhadap indeks pembangunan manusia. Sekaligus dapat mendeteksi potensi multikolinearitas, yaitu korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen itu sendiri. Bisa dilihat ini outputnya. Nah, dari hasil metrik korelasi antar IPM, yaitu Y dengan masing-masing variabel independen, terlihat bahwa kepadatan penduduk pada X4 itu mempunyai korelasi positif terkuat terhadap 0, terkuat terbesar. X4 itu mempunyai korelasi positif terkuat sebesar 0,7527 sampai pada X4 itu mempunyai nilai tertinggi, yaitu sebesar koefisiennya itu sebesar 0,75. Dengan artinya yaitu daerah yang lebih padat itu cenderung mempunyai IPM yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya pada persentase penduduk miskin mempunyai hubungan negatif paling kuat, sekitar minus 0,63, dan menunjukkan yaitu semakin tinggi kemiskinan maka semakin rendah indeks pembangunan manusia pada suatu daerah. Nah, pada variabel PRDB per kapita dan akses air minum layak berkorelasi positif sedang, sementara dengan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran dan juga jumlah penduduk mempunyai hubungan yang relatif lemah. Pada hasil awal tersebut akan menjadi dasar untuk tahap selanjutnya, yaitu pemilihan variabel melalui metode stepwise yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah kita melihat gambaran korelasi antar variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori regresi linear berganda yang kami gunakan. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu proses penambahan dan penghapusan variabel secara bertahap menggunakan metode stepwise berdasarkan UGF. Nah, regresi linear berganda ini adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen. Dalam hal ini, indeks pembangunan manusia dengan dua atau lebih variabel independen secara bersamaan. Nah, jadi bentuk umumnya ini adalah Y topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 dan seterusnya ditambah error. Nah, koefisien beta ini dihitung menggunakan metode ordinary least squares atau OLS, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi ini. Di dalam kode kami ini, seluruh perhitungan matriks ini termasuk transpose, sekalian matriks,
dan inverse matrix. Kami membangun manual menggunakan metode Gauss-Jordan tanpa bantuan NumPy sama sekali. Selanjutnya, nah, IPM sendiri ini bukan angka tunggal yang sederhana, melainkan gabungan dari 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Karena sifatnya multidimensi inilah, indeks pembangunan secara alami dipengaruhi banyak faktor sekaligus. Yang pertama ada ekonomi, sosial, maupun demografis. Itulah alasan kenapa kami memilih regresi linear berganda. Karena menurut kami metode ini tuh mampu menjelaskan kontribusi beberapa variabel sekaligus terhadap satu variabel dependen. Nah, sesuai instruksi, kami ini menambahkan atau menghapus variabel independen secara bertahap berdasarkan kriteria statistik, yaitu UGF. Untuk itu, kami menggunakan metode forward stepwise regression. Untuk caranya itu, variabel itu dimasukkan satu per satu, dimulai dari p-value yang paling kecil, dengan syarat p-value itu di bawah 0,05. Itu kami sebut sebagai alpha enter. Lalu setiap kali kode ada variabel baru yang masuk, kami ngecek ulang semua variabel yang sudah ada di model. Lalu kalau p-value-nya ternyata naik melebihi 0,10, yang kami sebut alpha remove, variabel itu akan dikeluarkan lagi dari model. Nah, proses ini itu diulang terus sampai tidak ada lagi variabel yang bisa masuk atau keluar. Nah, untuk penjelasan output dari tahap stepwise, ini bisa kita lihat outputnya. Nah, itu proses stepwise berjalan pada step 1 kepadatan penduduk itu masuk lebih dulu karena hubungannya dengan IPM yang paling signifikan. Nah, dengan hanya satu variabel ini, model sudah bisa menjelaskan ada sekitar 57% variasi indeks pembangunan manusia. Di step 2, variabel penduduk miskin ikut masuk, mendorong kemampuan model naik menjadi sekitar 65%. Nah, terus proses ini tuh berlanjut sampai PDRB per kapita dan akses air minum layak juga masuk ke dalam model. Nah, sepanjang proses ini tidak ada satupun variabel yang perlu dikeluarkan kembali karena seluruhnya tetap signifikan. Hasil akhirnya dari 6 variabel yang kami uji di awal, hanya 4 yang lolos dan masuk ke model final, yaitu kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, PDRB per kapita, dan akses air minum layak. Sementara tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk tidak cukup signifikan untuk masuk ke dalam model. Selanjutnya, model final dan interpretasi lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah variabel final terpilih melalui proses stepwise, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan model regresi final kami, bagaimana menginterpretasikan nilai R-square dan uji statistiknya, hingga kesimpulan akhir tentang kelayakan pada model ini. Bisa kita lihat pada tabel output tersebut, model final ini memiliki konstanta 62,59 yang berarti jika seluruh variabel independen berarti bernilai 0. IPM diprediksi sebesar 62,59 pada keempat variabel yang masuk model semuanya signifikan dengan p-value kurang dari 0,005. Kepadatan penduduk dan PDRB per kapita berhubungan positif dengan IPM, sedangkan penduduk miskin berhubungan negatif dan akses air minum layak juga berhubungan positif meskipun pengaruhnya paling lemah di antara keempatnya, yaitu dengan koefisien 0,1319 dengan p-value 0,0452, hampir di batas signifikan 0,05. Next. Oke, pada output yang bisa kita lihat tersebut, nilai R kuadrat sebesar 0,7233, yang berarti model kami mampu menjelaskan 72,33% variasi IPM di 65 kabupaten per kota tersebut melalui keempat variabel, yaitu kepadatan, kemiskinan, PDRB, dan air minum. Sisanya sekitar 27,67%.
dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, misalnya kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ataupun kebijakan daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada R kuadrat adjust sebesar 0,7049749, sedikit lebih rendah dari R kuadrat biasa karena sudah memperhitungkan jumlah variabel dan jumlah observasi. Namun perbedaannya kecil, menandakan model kami tidak overfitting. Next. Pada output kode uji F tersebut, hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 39,21 dengan p-value mendekati 0, jauh di bawah 0,05. Artinya, kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa model regresi ini secara simultan atau keseluruhan layak digunakan untuk menjelaskan IPM. Dengan minimal 1 dari keempat variabel independen benar-benar berpengaruh. Selain itu, dari tabel koefisien sebelumnya, hasil uji pada masing-masing variabel juga menunjukkan keempatnya signifikan secara individual, dengan p-value seluruhnya di bawah 0,05. Sehingga baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, variabel-variabel ini terbukti berpengaruh nyata terhadap IPM. Next, untuk kesimpulan dan analisis. Oke, pada output kode tersebut, ketiga uji asumsi klasik terpenuhi dengan residual berdistribusi normal, varians residual homogen, dengan tidak ada heteroskedasitas, dan tidak ditemukan multikolinearitas antar variabel independen dengan VIF tertinggi hanya 1,518, jauh di bawah ambang 10, yang berarti estimasi OLS pada model kami valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, kesimpulan akhir kami, untuk model regresi yang terdiri dari kepadatan penduduk, presentasi penduduk miskin, PDRB per kapita, dan akses air minum layak ini layak dan valid digunakan untuk menjelaskan variasi IPM di 65 kabupaten per kota Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2023, dengan kekuatan penjelasan sebesar 72,33%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.